Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yuqafi masidah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah tarwih yang kesemuanya saya banggakan, alhamdulillah, pada malam ini kita sudah berada pada malam ke-13 bulan suci Ramadan. Olehnya itu, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang umat manusia lupa atau mungkin khilaf untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan bahwa Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itulah sebabnya Dia senantiasa menunggu hambanya di setiap hari. Kalau hambanya tidak datang bertobat pada harinya, maka Allah menunggu kita setiap hari Jumat. Dan dikalau hari Jumat juga kita belum mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu Allah menunggu kita di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan kita belum mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita termasuk orang yang tidak pintar berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ramadan ini belum kita mau meningkatkan ibadah kita, tidak mau memperbaiki bacaan Al-Quran kita, berarti kita tidak sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Olehnya itu, melalui mimbar yang mubarak ini, saya ingin menjelaskan apa-apa saja yang perlu ditingkatkan di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, yaitu kita harus melatih diri kita untuk memperbaiki ibadah puasa kita. Mungkin di luar Ramadan kita sering melatih diri kita untuk berpuasa sunnah. Hari Senin, hari Kamis, biasa masih ada hal-hal yang sulit kita hindari. Maka puasa pada bulan suci Ramadan kita harus berusaha memantapkan sesuai dengan puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan puasa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara masalah puasa, tentu banyak hal yang bisa memakruhkan puasa kita. Kalau kita berbicara masalah puasa, tentu ada yang bisa mengurangi pahala dari puasa kita. Apalagi kalau kita tinggal di Makassar, keluar rumah pasti melihat yang namanya dosa. Saya ulangi lagi, kalau Makassar sulit untuk menghindari tidak melihat yang namanya dosa. Kenapa? Karena di Makassar masih banyak wanita yang suka pakai baju yukengkeng. Masih banyak wanita yang suka pakai baju yukengsi. Akhirnya pahala atau bobot dari puasa kita terkadang berkurang ketika kita
keluar dari rumah. Kenapa? Itu tadi saya katakan, masih banyak wanita yang suka memperlihatkan auratnya. Olehnya itu bapak-bapak, kalau keluar rumah atau ke mall, tiba-tiba melihat wanita yang pakai baju yukengkeng, maka ikutkan kalimat astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian palingkan penglihatan dan jangan menoleh kembali. Karena banyak juga orang dia ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, kemudian palingkan penglihatan, tetapi ngelirik-lirik lagi. Begini. Berarti itu mengurangi bobot daripada puasa kita. Jadi mulai sekarang kita latih bagaimana caranya. Itu luar biasa memang kalau kita di Makassar. Mudah sekali melihat yang namanya dosa. Mungkin ada mengatakan, Pak Ustaz, bagaimana Pak Ustaz juga tinggal di Makassar? Ini juga yang menjadi masalah bagi saya. Kalau saya naik mobil, tiba-tiba ada perempuan yang pakai baju yukengkeng, langsung saya ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, dan muncul di dalam hati saya, manusia saya mengatakan Muhammad Rasulullah. Dilihat dosa, tidak dilihat rugi, terpaksa dilirik-lirik. Ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Karena kenapa? Pandangan pertama itu adalah bonus. Yang penting dengan catatan itu tadi, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena dibatasi waktu maksimal 20 menit. Sebenarnya dari rumah tadi saya sudah persiapkan materi ceramah saya sampai 5 jam. Tapi karena dibatasi ya terpaksa disingkat-singkat. Ini maksimal 20 menit. Ya kita pindah saja karena dibatasi. Selanjutnya yang harus ditingkatkan itu adalah bagaimana caranya kita meningkatkan pahala salat kita, kualitas salat kita. Mungkin di luar Ramadan kita salat sendirian, maka Ramadan ini usahakan salat secara berjamaah. Mungkin di luar Ramadan kita senantiasa salat di akhir waktu, maka Ramadan ini kita usahakan salat tepat waktu. Kenapa kita harus tepat waktu? Karena di situ Allah menitip ridhanya. Awalul waktu ridwanullah. Permulaan waktu itu adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa yang memasukkan kita dalam surga adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi insya Allah ketika kita sudah salat tepat waktu, maka Allah akan memberikan bonus kepada kita, yaitu ridhanya. Itulah sebabnya kalau kita diberikan kesempatan salat tepat waktu, minta lagi kepada Allah. Umpamanya duhur, kita salat tepat waktu, minta kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah saya dengan awal waktu azharmu. Saya mau salat tepat waktu. Ketika sampai salat asar, minta kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah saya dengan awal waktu isyamu. Ketika sampai waktu isya, minta kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah saya dengan awal waktu subuhmu. Saya mau salat awal waktu secara berjamaah. Insya Allah, siapa-siapa yang senantiasa berdoa, ketika sampai di awal waktu, berdoa seperti ini, insya Allah, dia akan mati pada awal waktu salat. Jadi saya ulangi lagi. Kalau senantiasa kita berdoa supaya dipertemukan dengan awal waktu, insya Allah, Allah atau kita akan meninggal di awal waktu salat. Ketika kita meninggal di awal waktu salat, berarti ada modal yang kita miliki adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang perlu diperhatikan di dalam salat?
terutama ketika salat berjamaah. Di dalam kitab Mau'izatul Mukminin dijelaskan, ketika engkau hendak melaksanakan salat, apakah salat berjamaah atau salat sendirian, yang perlu diperhatikan adalah ini. Apa namanya ini? Mulut. Kenapa? Nabi berpesan, laula an asyukka ala ummati, andaikan saya tidak khawatirkan kepada umatku, la amartahum bisiwak, saya akan memerintahkan umatku untuk bersiwak fi kulli salah, pada setiap melaksanakan salat. Ada itu siwak? Kalau tidak ada siwak, ya sikat gigi. Kenapa? Karena kalau ini tidak dipelihara, kalau ini berbau, apalagi kalau Ramadan. Itu kan kalau di Ramadan tidak dianjurkan untuk berkumur-kumur secara ini seperti di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan dianjurkan untuk di blender itu air. Jadi kalau berkumur di blender. Tapi kalau di Ramadan itu tidak dianjurkan. Berbahaya kalau kita mau blender air ketika apalagi kalau duhur. Biasa 3 kali berkumur-kumur, dua yang keluar. Ini yang terkadang berbahaya. Makanya kita harus memperbaiki. Bayangkan kalau ini berbau, langsung kita beri salam ke kanan, assalamualaikum. Di samping kita juga beri salam, botok ke bawahnya. Itu mengganggu konsentrasi. Olehnya ini harus kita jaga. Mulut itu kita harus jaga. Yang kedua, apalagi yang perlu dijaga? Di dalam kitab Mau'izatul Mukminin dijelaskan, yang perlu dijaga ini. Apalagi namanya ini? Apa namanya ini? Ketia. Ini juga perlu dijaga. Karena ada orang Muhammadar Rasulullah. Istilah anak muda samantah. Apa itu samantah? Sakulu manatahang. Kalau itu terjadi, maka obati. Banyak obatnya di Alfamart. Ada saya lihat Alfamart di sana. Indomaret. Pergi ke di sana beli. Ada namanya Red Sona. Insya Allah kalau setiap salat digosok itu, masih mau ke paning, umpamanya. Insya Allah ini tidak akan berbau. Karena ini berbahaya kalau berbau. Mungkin ada mengatakan, Pak Ustaz, terlalu mahal Rexona. Atau Rexona terkadang bahasa ketia. Kalau itu terjadi, maka pergi di pasar terong. Saya juga pernah ke pasar terong itu sebelum Ramadan. Ada ku beli tawasa. Berapa harganya? 5.000. Begini besarnya. Insya Allah kalau begini besarnya tawasa bisa dipakai 1 tahun. Pokoknya kalau mau masuk sembahyang, gosoi, mesti mau ke paning. Tidak ada orang sopen di sini. Kalau ada sekampung itu digosok. Kenapa? Karena bisa mengganggu. Bayangkan, kalau ini berbau, langsung kita takbir, Allah menghembus kipas angin. Pasti di samping kita mengatakan, ada desak kulun untuk senabe. Itu sangat mengganggu konsentrasi di dalam beribadah. Mati nih. Jam berapa tadi aku mulai itu? Aku lupa. Karena aku lupa, mulai sekarang baru dihitung. 20 menit. Apa lagi yang perlu diperhatikan di dalam salat berjamaah? Yaitu hindari memakai pakaian yang bergambar. Hindari memakai pakaian yang ada tulisannya. Karena kenapa? Itu bisa mengganggu konsentrasi makmum di belakang kita. Alhamdulillah di masjid ini tidak ada dikulihat yang pakai baju yang ada gambarnya atau yang ada tulisannya. Kalaupun ada, saya pura-pura tidak lihat. Jadi hindari itu. Karena kenapa? Bisa mengganggu konsentrasi makmum di belakang. Bayangkan kalau takbir nih, Allahu Akbar. Datang iblis, wisu fi sudurin nas.
membisik-bisikkan hati manusia. Langsung mengatakan Allahu Akbar. Datang iblis mengatakan buka matamu. Nah buka matanya. Nah baca nih semen bosowa berdiri keras dan kokoh. Kebetulan baju pembagian semen na pakai. Nah, itu termasuk kalau kita memakai sarung. Itu sarung jangan simpan mereknya di bawah. Karena bisa juga mengganggu konsentrasi itu. Dan rata-rata saya lihat kalau pakai sarung, mau naperlihatkan mengatakan, wadimor, dede. Jangan makan. Kenapa? Karena bisa mengganggu konsentrasi. Bayangkan kalau takbir, Allahu Akbar. Datang iblis, yuwaswisu fi sudurin nas. Akhirnya iblis mengatakan, buka matamu. Nah buka matanya. Nah baca nih wadimor. Nah, itu. Baguslah kalau hanya satu merek. Bayangkan kalau di depan kita banyak merek. Pertama wadimor, yang kedua cak mangga, yang ketiga gajah dudu, yang ketiga cak maruf. Nah, pasti lah baca, oh ini yang paling murah, diskon. Nah itu karena murah mata itu mengganggu konsentrasi. Makanya hindari itu. Kalau sekarang itu mereknya gulung meman nih. Besok jangan dibawa. Kenapa? Karena jangan sampai kita termasuk orang yang mengganggu konsentrasi. Dan dulu ku hitung-hitung ke 20 menit. Oh, masih ada 5 menit. Apa lagi yang perlu diperhatikan? Antara iman dengan makmum. Yang antara iman dengan makmum satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Jadi imam yang di belakang imam itu yang harus berdiri di belakang imam yang ada hafalannya minimal qul huwallahu ahad. Jadi jangan coba-coba berdiri depan imam mentang-mentang pakai jubah haramain. Duduk di depan, nah tidak hafal inna atena kal kausar. Bayangkan kalau imamnya rusak wudunya. Tidak mungkin yang di belakang yang jauh itu yang menggantikan. Harus di belakang imam. Maka yang berdiri di belakang imam adalah bukan sembarang pria. Kenapa? Kalau salah rakaatnya imam, maka di belakangnya yang menegur subhanallah. Tahu saya yang di belakang mengatakan subhanallah. Ah, itu mengganggu konsentrasi, bos. Cukup yang di depan. Baru bagaimana kalau laki-laki? Bagaimana kalau laki-laki tidak ada sadar, hanya perempuan yang sadar, maka perempuan tidak boleh menegur mengatakan subhanallah. Saya ulangi lagi. Perempuan tidak boleh menegur mengatakan subhanallah. Kenapa? Karena dikhawatirkan bisa mengganggu konsentrasi imam. Apalagi kalau imamnya masih muda. Seperti saya imannya saya lihat tadi masih muda-muda. Sudah beristri itu. Sudah. Berapa kali nih? Baru 1 kali. Rugi itu. Imam itu minimal 3 kali istrinya. 3 istrinya. Itu imam. Supaya kenapa? Kalau banyak istrinya orang tidak mudah terganggu konsentrasinya. Kalau 1 masih biasa kejili-jili. Jadi tambah 2. Itu. Tidak ada istrinya di belakang. Tidak aja, bercanda aja ini. Jadi kenapa? Kalau perempuan yang menegur imamnya langsung ada mengatakan subhanallah, pasti imannya mengatakan suaranan jandaya. Itu mengganggu konsentrasi. Makanya Ramadan ini kita harus tingkatkan ibadah kita karena waktu yang sangat membatasi. Terakhir, apalagi yang perlu diperhatikan adalah bacaan Al-Quran kita. Laki-laki perbaiki bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena yang pertama datang ketika sakaratul maut adalah bacaan Al-Quran kita. Yang pertama nempel di hati kita ketika kita merasakan sakitnya sakaratul maut adalah bacaan Al-Quran kita. Tidak cukup sampai di situ. Bacaan Al-Quran akan menemani kita masuk di alam kubur.
Tidak cukup sampai di situ. Bacaan Al-Quran menemani kita melewati siratal mustaqim. Tidak cukup sampai di situ. Bacaan Al-Quran akan menemani kita sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, Ramadan ini perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyak menghafal Al-Quran. Bukan apanya, tiba-tiba tidak ada imam. Insya Allah kalau ada hafalan tak minimal inna ataina kal kausar sudah bisa makin jadi imam. Bagaimana Pak Ustaz kalau Isa na 2 rakaat baca itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca inna ataina kal kausar. Sudah mati. Rakaat kedua dibaca lagi fasalli li rabbika wanhar. Itu sudah bisa jadi imam. Karena banyak masjid kalau tidak ada imamnya berkudorong-dorong. Kamu jadi imam. Pernah kejadian di Kabupaten Baru terakhir ini. Akhirnya berkudorong-dorong, tidak ada yang mau jadi imam. Mengatakan daripada kita tidak salat secara berjamaah, lebih baik kita tunjuk yang menjadi imam adalah yang pakai baju jubah, merek Haramain. Makanya naik jadi jantung sembarang pakai baju jubah bos. Kalau tidak hafal inna ataina kal kausar, naik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum mengatakan amin, langsung di dalam hatinya mati mijah gara-gara jubah haram ini jadi imam kak. Akhirnya untung na ingat waktunya SD ada hafalan surat pendek inna ataina kal kausar. Selamat nih dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ataina kal kausar. Selamat nih. Fasalli li rabbika wanhar. Selamat nih. Inna. Tiba-tiba na lupa. Untung ada makmum di belakangnya yang sambung. Ngesambung nih. Inna. Ternyata sampai di situ tuh dia hafal. Terpaksa kembali kepada imam. Inna. Makmum. Inna. Imam. Inna. Ada orang yang datang terlambat mengatakan, kenapa itu Pak Iman dengan makmum? Kenapa bukan inna? Ada apa dengan inna? Untung ada sedikit hafalannya. Nah sambung nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada salah sambungnya anggota. Saya kira cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.